Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini adalah hari dimana saya baru pertama kali ngevlog lagi setelah 2 tahun saya tidak pernah ngevlog gitu ya. Tapi sebelumnya intro dulu kan. Intro. Tapi bang. Jadi gini teman-teman. Saya tidak akan mengedit video ini terlalu banyak atau saya potong-potong, tidak. Tapi akan tetap saya utuhkan. Saya tidak akan potong-potong agar kata-kata saya ini benar-benar nyampe ke teman-teman yang mendengarkan ini. Yaitu tentang alasan saya tidak ngevlog selama kurang lebih 2 tahun ini tentang kuliner. Yang ada videonya itu olahraga semua ya kan. Ada video-video yang lain itu yang sampai yang nonton paling banyak 12.000 itu tentang saya gabut, saya buat video. Ya banyak juga yang nonton gitu. Cuman sebelum saya lanjutkan lebih lama, saya jelaskan dulu tentang kenapa saya istirahat dan tidak ngevlog tentang asli dari garis dari channel ini. Yang pertama, alasan saya adalah karena saya sedang membangun real bisnis atau usaha yang benar-benar kita jalankan di lapangan. Yang pertama yaitu tentang kuliner juga ternyata gitu. Yaitu mereknya adalah Pentol Kobong Mas Raden yang dulu sempat viral di mana-mana dan hari ini cabangnya sudah di beberapa kecamatan gitu. Tapi saya nggak menjelaskan tentang itu, tapi yang saya jelaskan adalah tentang alasan saya yang kedua, yaitu saya sedang menjalani yang namanya diet atau diet. Makanya teman-teman bisa lihat sekarang itu dengan video-video yang lama di kuliner, semua badan saya itu berbeda dari yang kemarin atau tahun 2020 awal sampai 2020 akhir. Hari ini sudah berbeda. Jadi Falah R Falasif 2.0 gitu. Jadi ada perkembangan atau perubahan dalam diri tentang bagaimana kita mengikis tubuh kita atau mengurangi berat badan kita. Nah, hari ini saya akan membahas, kita akan belajar tentang bagaimana cara menurunkan berat badan 18 kg dalam waktu masa atau proses diet selama kurang lebih 3 bulan saja 18 kg turun. Gimana caranya? Yuk kita lanjutkan. Oke. Jadi teman-teman dengarkan dengan baik. Diet ini sebenarnya itu nggak terlalu susah dan nggak terlalu gampang. Jadi maksud saya begini. Diet ini sebenarnya adalah proses bagaimana kita untuk merubah diri kita lebih sehat ya, lebih baik ya, dan lebih lebih baik lah intinya. Jadi ada beberapa cara sebenarnya teman-teman untuk menurunkan berat badan ini sesuai pengalaman yang saya alami gitu. Jadi sebelum saya berhasil turun 18 kg dalam waktu 3 bulan, yang awalnya itu 86 kg sekarang 68. 86 dikurangi 68 ya sekitar 18 kilo. 86 iya 18 kg. Sekarang hari ini 68 kilo. Jadi ada beberapa cara sesuai pengalaman saya. Jadi saya nggak perlu banyak sekali omong, cuman ya kurang lebih 10 menit ya didengarkan ini. Oke. Nah, ini teman-teman sudah lihat videonya. Jadi di paling kiri ini adalah berat badan saya 86 kg. Oke. Ngeri kan? Gemuknya nggak ada halak gitu. Waktu itu saya obesitas, pokoknya bener-bener susah lah ya.
Tapi saya itu nyaman gitu kan, nyaman dan lupa kalau sudah gemuk gitu, makannya los gitu. Kemudian yang tengah ini 74 kilo, udah agak mendingan kan, tidak ada perubahannya. Dilihat itu di perutnya lemaknya udah agak-agak berkurang. Kemudian yang paling ujung ini, yang paling kanan ini beratnya 68, ya kan, agak-agak lebih kurus ya kan, 68 bisa dilihat ya kan? Udah ada lumayan. Ini tapi masih belum menurut saya ini masih belum. Tapi terus kita sampai hari ini pun saya masih diet gitu. Oke. Jadi sebenarnya begini, kita belajar dari video ini. Yang pertama, video ini mengajarkan bahwa manusia itu berubah dan bertumbuh. Nah, pertanyaannya adalah berubah lebih baik atau tidak? Bertumbuh lebih besar atau justru pertumbuhannya salah? Maksud saya adalah salah bertumbuh salah ya, intinya salah pergaulan lah. Ya, intinya bertumbuh ke arah negatif ya, kayak gitulah ya kan. Nah, maksud saya begini. Nah, oke. Sudah kan? Oke, sekarang kita fokus lagi. Jadi begini teman-teman. Kita ngobrolnya santai banget dan ya pokoknya ini saya nggak perlu banyak ngedit lah ya. Yang jelas saya akan sedikit menjelaskan tentang cara menurunkan berat badan sekilas saja. Cuman ya semacam pengenalan dulu kan. Diet itu susah dan gampang. Susah kalau nggak tahu caranya, gampang kalau sudah tahu caranya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya saya akan flashback dulu. Dulu tahun 2013 itu saya pengen banget diet, tapi nggak bisa-bisa, nggak tahu caranya. Bertahun-tahun nggak tahu caranya. Sampai tahun 2016 saya baru tahu caranya karena waktu itu di Pondok Pesantren Tebireng Jombang. Saya dulu mondok di sana sekaligus kuliah. Jadi ceritanya waktu itu saya sedang mengikuti pelatihan para asatid atau ustadz di Tebireng. Dan di diklat dilatih oleh seorang tentara. Setiap hari lari. Setiap pagi itu saya lari. Waktu itu berat badan saya 82 kg. Kemudian makan saya kurangi. Sehari 3 kali, cuman porsinya sedikit, cuman 3 sendok, tapi lauknya normal. Itu saya lakukan kurang lebih selama 2 bulan. 2 bulan dari 82. Waktu 2 bulan pelatihan selesai, saya cek di puskesmas pesantren berat badan saya, karena waktu itu saya sakit di ujung pelatihan, saya sakit 68 kilo. Dan saya kaget, loh kok bisa tubuh saya dulu 82 sekarang 88. Saya nanya kepada perawat, Mbak, ini kenapa ya tubuh saya kok semakin kurus gitu kan. Saya nanya kayak gitu. Duh, itu berapa waktu yang lalu mas gitu? Itu sekitar 2 bulan yang lalu bu, masnya diet. Saya jawab waktu itu, iya bu, oh pantas gitu. Iya, berarti masnya berhasil diet gitu. Oh gitu ya. Oh, nah artinya apa? Waktu itu saya baru sadar ternyata diet saya itu berhasil. Teman-teman saya itu nggak begitu peduli ya, dan nggak begitu tahu. Kenapa? Karena kita masih berkumpul, yang tahu ya orang-orang lama yang dulu taunya 82 terus kemudian 68 gitu. Oke. Dah. Artinya adalah di situ saya belajar, oh ternyata cara diet itu seperti ini gitu kan. Untuk tubuh saya itu seperti ini. Kemudian selang dari pelatihan itu selesai, 5 bulan setelah masa saya 5 bulan setelah saya tidak pelatihan, saya gemuk lagi dari 68 ke 75.
5 bulan saya naik kurang lebih 7 kilo. 2 bulan saya turun waktu itu 12 kilogram. 14 kilogram waktu itu. Artinya apa? Menguruskan dan menggemukkan. Bagi tubuh saya itu gampang menguruskan gitu. Gampang diet. Karena menggemukkan ternyata 5 bulan saya cuma naik 7 kilo, sedangkan 2 bulan saya turun 14 kilo waktu itu. Wah, mengerikan sekali. Kemudian saya belajar, dan setelah 75 saya bukannya diet lagi, tapi saya gemuk lagi sampai tertinggi itu 86 kilo. 86 kilo. Sampai tahun 2020 kemarin. Waktu 86 kilo itulah saya fokus untuk diet lagi, teman-teman. Tahun 2020. Tahun 2020 waktu itu bulan Februari. Saya diet selama 2 bulan sampai bulan Maret. Februari, Maret, April. Saya turun sampai dari 86 ke 73, teman-teman. 73 kilo. Jadi kurang lebih turun sekitar 86 ke 73. 7 tambah 6, 13 kilo. Kurang lebih selama 3 bulan. 13 kilo 3 bulan. Kemudian setelah saya setelah saya turun berat badan, saya itu kemudian karena saya membangun usaha kuliner ini, franchise Pendol Kobong Mas Raden ini, saya gemuk lagi, teman-teman. Dari 73 ke 80 kg. Itu terakhir 80 kg itu tahun 2021 kemarin. Bulan Desember. Oke. Jadi bulan Desember, tanggal 1 Desember itu saya timbang itu 80 kg. 80 kg. Kemudian saya mencoba diet langsung waktu itu. 80 kg saya diet sampai hari ini. Itu kurang lebih sudah turun 12 kilo. Dari 80 ke 68. 12 kg. 68. Nah, itu cerita tentang diet saya. Jadi hari ini 68. Artinya apa? Saya sudah belajar mengenali tubuh saya ketika saya diet, dan ketika saya gemuk saya harus diet, dan bagaimana proses penurunan berat badan tubuh saya sudah mengerti. Karena saya 3 kali berhasil diet. Dari gemuk kurus lagi, dari kurus lagi gemuk lagi, kemudian dari gemuk kurus lagi, karena saya sudah mengerti caranya. Seperti itulah kalau kita sudah tahu caranya, teman-teman. Jadi nggak usah bingung kalau belum tahu caranya, tapi tanya sama orang yang sudah tahu caranya, gitu. Dan cara yang pertama itu mudah. Jadi yang panjang sebenarnya penjelasan saya. Yang pertama jelas. Jadi dari cerita itu kita tahu bahwa yang pertama adalah defisit kalori, makannya dikit. Yang kedua, olahraga. Udah itu aja. Makan dikit plus olahraga, tinggal dikonsistenkan, tinggal difokuskan, tinggal diseriuskan, tinggal diseriusi gitu kan. Kemudian setelah serius kan dilamar gitu kan. Kemudian nikah. Bukan itu maksud saya. Serius, kemudian dikonsistenkan, kemudian dinikmati hasilnya. Jadi pertama diet, yaitu adalah defisit kalori. Yang kedua olahraga. Udah itu aja. Kalau untuk penjelasan defisit kalori itu nanti, kalau teman-teman sudah mendengarkan ini dengan baik dan lebih jelas apa sih yang kita makan, apa jam-jamnya kapan, lah itu nanti. Tapi yang jelas itu adalah alasan kenapa saya berhenti ngevlog kuliner, karena sedang merubah tubuh saya. Nanti di video-video setelah ini saya akan ikut kopdar di Jawa Timur. Kita akan kopdar di sana. Dan saya akan mulai ngevlog lagi. Saya akan memprivasi semua olahraga saya. Karena akan saya fokuskan lagi ke YouTube kuliner, vlog kuliner, khususnya kuliner gitu. Kita akan makan enak, tapi tetap bisa kurus. Nah, nanti kasih tahu caranya. Makan banyak tapi tetap bisa kurus. Nah, ini Pak, ini adalah cita-cita emak-emak ini. Oke.
Itu adalah alasan kenapa saya berhenti untuk tidak ngevlog, yaitu saya sedang melakukan perubahan dalam tubuh saya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat, fokus pada mimpimu, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa membahagiakan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.